Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini kembali lagi bersama saya Mawardi Mustafa. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin sesuai janji saya, yaitu memberikan tips-tips bagaimana caranya supaya bisa pede di depan kamera kawan-kawan. Jadi ini bercerita tentang pengalaman pribadi saya kawan. Dahulu itu ketika kita membuat video, kita menggunakan voice dari robot. Biasa kita dengar dari Google Voice atau dari Cobas Speech, sebuah software untuk membaca teks ke dalam suara. Itu yang kita gunakan. Saking tidak pedenya kita untuk berada di depan kamera kawan-kawan, jangankan untuk menampilkan muka, untuk memperdengarkan suara kita sendiri kita juga merasa malu kawan. Hal itu dipengaruhi beberapa hal seperti logat yang biasanya terbawa ataukah cara penyebutan huruf yang tidak terlalu sempurna ya. Misalnya orang Sulawesi itu kalau menyebut angka 6 maka dia akan sebut anam kawan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu saya terus belajar dan belajar bagaimana caranya sih agar bisa pede di depan kamera. Jadi saya mencatat beberapa tips yang sering saya gunakan untuk tampil di depan kamera kawan-kawan. Memang ketika tampil di depan kamera atau mendengar suara sendiri di sebuah video itu kita akan merasa sedikit malu kawan ya. Mungkin mendengar suara kita sendiri kita merasa jelek, tidak bagus dan sebagainya. Hal itu pun terjadi pada saya kawan. Ketika pertama kali membuat video dengan menggunakan narasi suara saya sendiri, saya merasa video ini kok lucu ya, video ini kok aneh ya, video ini kok bikin malu ya. Yang pada akhirnya saya tidak melanjutkan membuat video setelah menggunakan suara saya secara langsung, tidak lagi menggunakan robot dari Voice Google ataukah dari Cobas Speech. Namun beberapa tahun kemudian saya kembali menemukan video saya kawan-kawan, dan alangkah terkejutnya saya ketika saya melihat video tersebut. Dalam hati saya mengatakan, loh ini suara saya ya, loh ini editan saya, kenapa bagus sekali, kenapa terlihat tidak seperti pada awalnya ketika saya baru membuat video ini. Dulu saya merasa malu ketika mendengarkannya, namun sekarang saya merasa ini seakan-akan bukan buatan saya, ini bukan suara saya. Dari situ saya sadar kawan-kawan bahwa ternyata yang malu dengan suara kita adalah kita sendiri. Kita tidak pernah tahu pandangan orang lain. Namun ada beberapa hal juga yang menjadi pengalaman unik bagi saya kawan-kawan. Iya, yang namanya netizen ataukah pendengar ataukah penikmat itu biasanya ada dua karakter. Yang pertama yang like, yang kedua dislike. Jadi jangan pernah berharap bahwa seluruh video yang kawan-kawan buat itu akan disukai oleh semua orang. Tidak kawan, pasti ada yang dislike, ada yang komentarnya bagus, dan ada juga yang komentarnya jelek kawan. Jadi ketika menemukan hal-hal seperti itu, jangan mengambil sisi negatifnya saja kawan, tapi ambil juga sisi positifnya. Yang pertama ya, ketika orang mencela ternyata ada juga yang suka. Tidak usah pedulikan yang mencela, cukup engkau pedulikan yang suka. Berpikirlah seolah-olah bahwa kamu hanya membuat video bagi orang yang suka, dan yang tidak suka ya terserah mereka mau bilang apa. Itu bukan urusan kita kawan-kawan, karena pada intinya kita hanya berkarya membuat sebuah video. Selebihnya ya terserah kepada penonton untuk menilai suka atau tidak suka, itu adalah urusan mereka. Dan dari banyak pengalaman itu saya pun mulai untuk berpikir, ternyata memaksakan semua orang 100% suka pada kita, baik pada wajah kita, baik pada penampilan kita, suara kita, intonasi dan sebagainya, itu perkara yang mustahil kawan. Karena dari sekian banyak orang pasti akan ada yang tidak suka. Yang kedua, saya pun tidak pernah berpikir lagi tentang apa pendapat orang mengenai video yang saya buat. Saya tidak pikirkan lagi apapun yang mereka katakan. Bagi saya hanya membuat. Saya hanya mencoba membuat karya. Kalau Anda tidak suka ya silakan tinggalkan. Kalau Anda suka ya silakan di like, di share. Artinya semua sifat-sifat negatif saya buang. Saya tidak mau lagi peduli dengan kata-kata orang, dengan cemoohan orang, dengan hinaan orang, karena kita membuat video bukan untuk dihina, bukan untuk dicemooh. Tujuan kita membuat video adalah untuk menghibur. Kalau ada yang mencemooh dan tidak terhibur, berarti video kita bukan untuk mereka kawan-kawan. Jadi sebaiknya tutup saja telinga, tutup saja mata ketika mendengar hal-hal negatif yang berkomentar tentang video kita. Dan tips yang ketiga adalah kita harus sering-sering melihat video orang lain. Tujuannya bukan untuk meniru, bukan untuk mencontek ataupun hal lainnya. Tujuan kita cuma satu kawan-kawan. Tujuan kita adalah membuka wawasan pikiran kita. Kenapa mereka bisa tampil? Kenapa mereka bisa dengan pedenya tampil di hadapan kamera?
sedangkan kita merasa malu. Akhirnya dari pengalaman saya sendiri, saya memahami ternyata kawan-kawan, ketika kita merasa malu itu hanya merasa malu pada diri kita sendiri. Hanya kita yang merasa malu. Bagi orang lain tidak pernah peduli. Mereka hanya peduli tentang apa yang kita sampaikan. Mereka hanya peduli tentang apa yang kita buat. Untuk sisi suara yang bagus, intonasi yang keren, dan tampilan yang good looking itu hanya nilai plus, bukanlah menjadi nilai inti dari sebuah konten yang kita buat. Sesuai pengalaman saya tadi, ketika pertama kali saya membuat sebuah video dengan menggunakan narasi atau voice saya sendiri, suara saya sendiri, saya merasa malu mendengarkannya kawan. Benar-benar malu karena suara saya sendiri ini kok terdengar aneh, terdengar lucu, sehingga saya sempat berhenti untuk membuat video dengan menggunakan narasi saya sendiri. Beberapa tahun kemudian saya menemukan video saya kembali dan saya benar-benar heran. Saya bahkan tidak bisa mengenali video saya sendiri dan mengenali suara saya sendiri. Ternyata inilah sebenarnya yang terjadi pada kita. Ketika Anda tampil di kamera, mungkin Anda melihat wajah Anda di layar, Anda akan merasa malu. Ini tidak cocok, ini tidak bagus. Bagaimana kalau dilihat si A? Bagaimana kalau dilihat si B? Bagaimana kalau dilihat teman saya? Bagaimana kalau dilihat keluarga saya? Padahal keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ataukah semua orang yang menonton video kita itu tidak pernah peduli dengan kita yang berbicara ataukah yang tampil dalam kamera. Mereka hanya peduli dengan apa yang kita sampaikan. Dari sini pun saya belajar untuk pede di depan kamera. Saya selalu berpikir sebelum mengambil gambar dan menampilkan wajah saya sendiri di kamera, saya mengatakan tidak akan ada yang peduli dengan saya. Sama seperti saya ketika melihat orang lain di dalam sebuah video, saya tidak pernah peduli dengan orang tersebut, bagaimana mukanya, bagaimana tampilannya. Jika orangnya cantik atau gagah, maka itu menjadi sebuah nilai plus. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja, itu juga tidak akan mempengaruhi kawan-kawan. Yang jelasnya, apa yang kita sampaikan di dalam sebuah konten itu bisa diterima dengan baik. Jadi untuk tampil secara maksimal di depan kamera, buang semua pikiran negatif jauh-jauh, karena itu tidak akan menjadikan Anda lebih baik. Lupakan semua pendapat orang tentang Anda, lupakan semua komentar negatif tentang Anda, lupakan semua cacian itu tidak penting. Karena tujuan kita adalah membuat konten, tujuan kita adalah menghibur. Jika mereka memang tidak terhibur dan hanya mau menghina, ya sudahlah, lupakan saja mereka. Karena memang konten kita tidak diciptakan atau dibuat untuk mereka. Jadi ketika tampil di depan kamera, tampillah dengan apa adanya, tidak usah dibuat-buat. Jadilah diri sendiri. Percuma menjadi orang lain guna menyenangkan semua orang, yang pada akhirnya ada juga orang yang tidak senang dengan penampilan kita. Jadi dalam video ini kita mengambil kesimpulan bahwa tidak usah peduli dengan tanggapan orang lain. Cukup kita fokus pada tujuan kita, yaitu membuat sebuah konten yang menghibur, yang mengedukasi, dan selebihnya hanyalah persoalan nilai-nilai plus dan minusnya. Persoalan apakah orang mau menerima konten yang kita buat atau tidak menerima, itu pun juga menjadi urusan mereka. Mereka jika menerima, silakan melanjutkan untuk menonton konten kita, atau jika mereka tidak suka dengan konten kita, ya mereka akan tinggalkan. Demikian video kita hari ini dan saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.